Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selvia dengan NIM 8603666177 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPKBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan peran ontologi, aksiologi, epistemologi, serta apa sih keterkaitan ketiga peran tersebut di filsafat ilmu. Langsung saja kita ke poin pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat, yang ada, apa yang benar-benar nyata, keberadaannya, dan sifat dasarnya. Sederhananya, ontologi mempertanyakan apa itu. Contohnya, apa itu manusia? Yang kedua, apakah Tuhan itu ada? Untuk memahami realitas secara mendalam. Adapun contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ontologi rumah atau bangunan. Kita memahami rumah sebagai tempat tinggal yang memiliki komponen tertentu, yaitu mempunyai atap, dinding, pintu, yang membedakan dengan kantor atau sekolah, meskipun semuanya adalah bangunan. Yang kedua, ontologi teman atau sosial. Kita mengklasifikasikan seseorang sebagai teman berdasarkan interaksi, hubungan, dan karakteristik tertentu, seperti saling percaya, bukan sekedar wujud fisiknya. Yang ketiga, ontologi meja atau kursi. Kita mengenali meja bukan hanya dengan bentuknya, tetapi dari fungsinya. Jika ada papan datar berkaki, kita menganggapnya meja, tidak peduli warnanya atau bahannya. Ini adalah realitas yang disepakati. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan pengetahuan. Secara sederhana, epistemologi adalah ilmu yang bertanya, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Ini mencakup cara mendapatkan ilmu pengetahuan seperti rasionalisme atau akal, atau empirisme atau pengalaman. Adapun contoh epistemologi. Contohnya yang pertama yaitu dengan mendiagnosis penyakit atau secara mandiri. Ketika merasa pusing, kamu berpikir apakah ini karena kurang tidur atau telat makan. Kamu mengumpulkan data atau gejala dan menggunakan pengalaman masa lalu untuk menarik kesimpulan tentang kondisi tubuh. Yang kedua, di sekolah atau kuliah, kamu menerima ilmu dari guru karena kamu mempercayai otoritas mereka sebagai ahli. Proses menerima kebenaran berdasarkan kredibilitas sumber adalah satu cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, mempercayai berita di media sosial. Saat melihat berita heboh, kamu tidak langsung mempercayai. Kamu mengecek sumbernya, membandingkan dengan media lain, dan mempelajari. Yang ketiga, membaca berita di media sosial. Saat melihat berita heboh, kamu tidak langsung mempercayainya. Kamu mengecek sumbernya, lalu membandingkan dengan media lain, dan mencari bukti foto atau video. Proses menyaring mana yang fakta dan mana yang hoaks adalah praktik epistemologi. Akhir, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat, nilai, kegunaan ilmu, dan norma-norma yang menentukan baik buruknya tindakan manusia. Secara sederhana, aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan dan berfokus pada nilai manfaat, etika atau moral, serta estetika atau keindahan dalam kehidupan. Contoh aksiologi. Yang pertama, menolong orang melakukan kebaikan karena menganggap itu tindakan etis atau moral. Yang kedua, membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan demi kebersihan lingkungan. Yang ketiga, memilih pakaian, memakai baju yang rapi agar terlihat indah dan sopan atau estetika. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji,
epistemologi. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi menentukan untuk apa hasil kajian itu yang digunakan. Lalu, tanpa ontologi, ilmu tidak punya objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya metode yang sahih. Tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan nilai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.